Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhdi M. Syahrun selaku dosen metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Rolandini, saya mahasiswi Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Non-Performing Loan dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Belakang penelitian, perkembangan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa bank sebagai lembaga keuangan melakukan pengawasan, penghimpunan, dan penyaluran dana titipan masyarakat dalam bentuk simpanan bank, serta berfungsi sebagai lembaga keuangan perantara keuangan antara dana yang pihak kekurangan dana, kemudian dana akan dilakukan secara kredit atau sebaliknya. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dan kegiatan perkreditan dapat mencapai 70-80% dari total aset bank. Jika melihat neraca bank, akan terlihat bahwa sisa aset didominasi oleh jumlah kredit yang diberikan. Jika kita melihat laporan laba rugi bank, akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh jumlah kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pendapatan dari bunga dan cadangan kredit, karena sebagian besar kegiatan perbankan akan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan kredit. Jika suatu bank memiliki suku bunga kredit yang tinggi, dapat menyebabkan nasabah menjadi kurang tertarik untuk menggunakan layanan perbankan tersebut dan beralih ke bank lain yang menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah. Dalam pengalokasian dana kredit, bank tentunya akan menemui beberapa kendala. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kredit macet. Salah satunya adalah dana yang dipinjamkan tidak dapat dikembalikan oleh debitur karena tidak dapat melakukan akad kredit yang telah disepakati. Dalam kasus kredit bermasalah ini disebut non-performing loan. Perbankan tentu tidak menginginkan masalah ini karena mengurangi aset yang dimiliki oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi akan mempengaruhi kebijakan alokasi kredit bank, yaitu lebih berhati-hati. Kredit bermasalah merupakan keadaan yang sangat ditakuti oleh bank karena dengan adanya kredit bermasalah dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bank yang pada akhirnya menyebabkan penurunan laba. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri, diantaranya non-performing loan dan suku bunga kredit. Kedua, terdapat peningkatan dan penurunan terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri. Yang ketiga, terdapat perubahan suku bunga kredit pada PT Bank Mandiri. Keempat, rendahnya kemampuan bank dalam menjaga kredit yang diberikan kepada nasabah. Lalu yang terakhir, faktor internal dan eksternal penyaluran kredit tidak dapat dihindari. Pembatasan masalah. Agar permasalahan pada penelitian ini tidak menyebar luas ke berbagai masalah lain, maka pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh NPL sebagai variabel X1, suku bunga kredit sebagai variabel X2, dan penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri sebagai variabel Y. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah non-performing loan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero? Kedua, apakah suku bunga kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk? Lalu yang terakhir, apakah non-performing loan dan suku bunga kredit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk? Gunaan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa, itu dapat menambah ilmu serta wawasan mahasiswa atau mahasiswi dalam menentukan besarnya pengaruh faktor-faktor penyaluran kredit, lalu memberikan pandangan guna membuat penelitian selanjutnya. Bagi instansi, sebagai sarana referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit, lalu sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada universitas. Secara praktis, dapat memberikan informasi bagi pihak perusahaan untuk memantau dan melakukan tindakan terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai acuan perusahaan dalam mengambil keputusan dalam kredit dimilikinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan deskripsi teori tentang penyaluran kredit, non-performing loan, dan suku bunga kredit. Penyaluran kredit atau menyalurkan dana dalam bentuk kredit berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun bank melalui simpanan masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Performing loan itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Dan suku bunga kredit, jenis suku bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Jenis suku bunga kredit diklasifikasikan berdasarkan sifat dan perhitungannya. Berdasarkan sifat itu ada fixed dan floating, sedangkan perhitungannya itu ada flat, efektif, dan anuitas. Kerangka berpikir di sini menunjukkan bahwa non-performing loan berpengaruh terhadap
penyaluran kredit, suku bunga kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit, dan non-performing loan dan suku bunga kredit bersama-sama mempengaruhi penyaluran kredit. Rumusan hipotesis H1 terdapat pengaruh signifikan positif antara non-performing loan terhadap penyaluran kredit. H2 itu terdapat pengaruh yang signifikan positif antara suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit. H3 terdapat pengaruh yang signifikan positif antara NPL dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tujuan penelitian. Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai sasaran yang tepat, maka penelitian ini haruslah mempunyai tujuan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh non-performing loan terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh non-performing loan dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sumber dana yang didapatkan penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang diakses dari PT Bank Mandiri Tbk di webnya www.mandiri.co.id. Metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan mengambil data dari laporan keuangan PT Bank Mandiri dengan metode eksplanasi. Dengan metode ini dijelaskan pengaruh variabel NPL dan suku bunga kredit. Variabel terikatnya itu penyaluran kredit. Populasi dan sampel. Populasi menurut Anwar Sanusi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh cabang PT Bank Mandiri Persero Tbk di Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2022. Sedangkan sampel menurut Sugiono adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Penentuan sampel penelitian dipilih dari keseluruhan populasi dengan menggunakan metode sampel berdasarkan sasaran atau purposive sampling, yakni populasi yang dijadikan sampel pada penelitian merupakan populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini dipilih untuk memperoleh sampel yang representatif atau mewakili berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah PT Bank Mandiri Persero, cabang Region 5. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode telaah dokumen, di mana peneliti menelaah sumber-sumber penyaji data yang dibutuhkan. Dokumen yang ditelaah adalah laporan keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk yang dipublis oleh PT Bank Mandiri di BI atau di web Bank Mandiri, jurnal penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu NPL, suku bunga kredit, dan penyaluran kredit. Rencana analisis data. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap untuk mempermudah dalam proses analisis data, sehingga data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Analisis menggunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan program komputer EView 10, berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada analisis manajemen keuangan. Yang kedua ada analisis linear berganda. Di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Akhir ada analisis koefisien determinasi. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.